صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبرها خصوصا مالي بهذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an aliyin saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda muka-muka paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala dawu sapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib kuntu ana sapa ingsun ana iku rajulan wong lanang madzaan kang akeh metu madzine. Madza nika tadullu ala taktsir. Madzaan kathiran ma yakhruju minhu al-madhiyu wa huwa ma'un abyadu raqiqun yakhruju ghaliban 'inda thawarani syahwah wa 'inda mula'abati nisa wa takbil aw an-nadhar bi syahwah aw tadhakkur aw ba'da al-bauli. Madhi adalah air yang keluar yang berwarna putih yang lembut. Biasanya keluarnya disertai syahwat atau mula'abatin nisa wa takbil mencium perempuan atau mula'abah napa mainan binena nah awin nadhar bi syahwat atau memandang dengan syahwat awit tadzakur atau menghayal au ba'dal baul atau setelah kencing atau setelah kencing pun bisa keluar napa madhi, bisa keluar madhi. Kuntu ana sapa ingsun niku madzaan wong kang akeh metu manine. Madza fa amartu mongko perintah sapa ingsun rajulan ing wong lanang. Berisa ada bu rajulan saya perintah nika adalah mana Migdad bin Aswad. Diperintahkan oleh Sayyidina Ali yaitu Sayyidina Migdad bin Aswad. Perintah ayas ala yento tanglet sapa rajulan tak sebut nyaman kanto tetapi pada riwayat adalah fa amartu al Migdad bin Aswad ayas ala yento tanglet sapa rajulan garis miring sinten Migdad ibnil Aswad tanglet an-nabiyya ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa aku ngongkon kok perintah Sayyidina Migdad limaka nibnatihi krana pangkat anak putri wadone Kanjeng Nabi.
limakani benatihi krana pangkat utawa kedudukane putri wadone Gusti Kanjeng Nabi. Yani karena Sayyidina Ali mantona Kanjeng Nabi oleh Siti Fatimah, tak nyaman mun langsung ngatanya langsung maksudnya. Fasa'ala mongko tanglet sinten rajulan yakni Sayyidina Miqdad. Faqala mongko jawab sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadda wudu'a sapa sira waghsil lan masuwono sapa sira dzakaraka ing dzakar sira. Faqala mongko jawab sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadda wudu'a sapa sira waghsil lan ngedano pembasuwono sapa sira dzakaraka ing dzakar sira. Baik. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Beliau mengatakan kuntu rajulan madzaan, aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar mani, keluar madhi. Benemani madhi. Keluarnya karena disebabkan payah atau disebabkan kuatnya syahwat. Bene menunjukkan lemah nikah, keluar madhi terus nikah. Nyanyi aja ilen. Tak neng ngetelak sakone keluar madhi, jadi keluar madhi. Nikah justru menunjukkan napa kuat syahwat nikah. Karena Sayyidina Ali napa beda syadabu lafat madhi nikah selumrah semasyhur kipeneka baca mim baca fathah madhi, tapi beda se mukhaffafil ya madhi, beda se tasdid madhi, beda se madhi, beda se madhi, keluar madhi, yakni air putih yang keluar yang lembut yang disebabkan karena ghalabatus syahwah, karena besarnya syahwat, atau karena payah atau tadzakur, angen-angen, menghayal dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini hukumnya bagi seseorang yang madza, yang sering keluar madhi? Akhirnya Sayyidina Ali memerintahkan Sayyidina Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Limaka nibanatihi, karena Sayyidina Ali tidak ingin mempermalukan putrinya Kanjeng Nabi, karena kebatiraki deki menimbulkan fitnah atau omongan-omongan yang negatif. Sok Sayyidina Ali deh, ya. Maka termasuk nikah adab, termasuk nikah adalah akhlak untuk menjaga nama baik keluarga. Teti nyoro orang, tak langsung atanya tibi Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali mantona Gusti Kanjeng Nabi. Andi putri Kanjeng Nabi Siti Fatimah Al-Batul binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak nyaman engkau. Ya dari mana kok sambung gula atanya dak matuwah, kan tak nyaman. Jajal. Ya bener tak apa-apa keng secara etika nih kalau secara adab sopan santun nih kah. Mau diurus dak remer dek kengkor. Monggo gula. Tanya tak bahasa boran bara. Waduh tak kuat pula paham kok. Udah remuk kakek congan kan tak nyaman ya. Ini nyaman napa adab nih kak. Karena Sayyidina Ali ini luar biasa kekuatan. Tayyib. Madhi. Maka apakah keluar madhi nikah mewajibkan mandi? Pak Kona tanya Sayyidina Miqdad, ya apa keadaan saya ini wahai Miqdad? Tanyakan kepada Rasulullah, aku ini adalah seorang laki-laki yang madza, yang banyak keluar madhi, apakah wajib mandi? Faqala, maka menjawab Nabi SAW, tawadda waghsil dzakarak, berwuduklah kemudian sucikan kemaluanmu. Taib. Dari hadis nikah bisa kita ambil faedah, bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah
sebagaimana yang kita sampaikan adalah bertanya kepada seseorang yang sekiranya jika kita sendiri bertanya akan menimbulkan sesuatu yang tidak enak, menimbulkan pemikiran yang negatif, maka hendaknya menyuruh orang lain untuk bertanya. Contohnya Sayyidina Ali mantona Kanjeng Nabi, atanya seberkaitan kelaban sesuatu se aurat, yakni se tak pantas untuk tanya aki. Nah, karena abe engkau re mantona Kanjeng Nabi, nah, ini termasuk adab, mahasinul adat, isti'malul adab wa mahasinul adat fi tarkil muwajahat bima yastahi minhu urfan. Yang dianggap malu, yang dianggap sedikit napanggi tak nyaman seneka mun atanya secara langsung, maka hendaklah bertanya. Atau sampean mun atanya cek sampean tibi cek ngako beda kanca tanya bah apa jong anut tak kuat bah cek tanya ngegeliseng keluar geliseng dah kumane kabana siapa bekanca kula kok kanca di bilu ne pon tua abi tak ketemu padahal aben ya nek termasuk apa istihsanul adat wal adab fi tarkil muwajahat, agar supaya apa karena orang neka mau ngeding sesuatu hal semestinya tertutup, kemudian orang lain mendengar, mereka akan dari raut wajah mereka pun mungkin agak mengolok-olok ya, kebiasaan ponan, dikhawatirkan taghayyurun wankisarun yu'radu lil insan min taghafi ma yu'atabu bih aw yadhummu alaih kadza qila fi ta'rifi hakadha takok Kanjeng Nabi deki dadi napaan dadi dormo mantun Kanjeng Nabi mak kada jeri lah akhirnya Kanjeng Nabi dadi sasaran. Nah, supaya Sayyidina Ali untuk napa menyelamatkan nama baik keluarga juga limakan dibenatihi karena pangkat kedudukan Siti Fatimah yang sangat tinggi, maka Sayyidina Ali memerintahkan Sayyidina Miqdad Taib fastahya itu, maka malu Sayyidina Ali bertanya secara langsung. Ini kisah pertama. Jadi faedahnya pelajarannya apa? Jadi mon kera'a bede bahasa lebih halus, maka menggunakan bahasa sehalus, jangan terlalu vulgar dalam masalah pertanyaan atau menjelaskan tentang sesuatu yang mestinya tertutup di depan umum. Maksudnya kimon waduan tak masalah, bebas bertanya tentang kewanitaan masalah pada bini saya tanya kimon bebas, tapi mon saya tanya ke orang laki jadi pakai bahasa sesekeraan apa, sesekera samar, sekera tak vulgar, bodoh purno aksi, pornografi macam-macam ya. Nah apa boleh, maaf kalau non sebu kadang terkadang seseorang menceritakan aurat perempuan di atas pentas, mengumbar aurat orang bini hanya untuk tujuan menertawakan hadirin, bahas buah dada, bahas kenapa sih tak pantas lah, tak pantas. Mungkin Sayyidina Ali nikah bertanya pun Sayyidina Ali masih memikirkan dua kali, ya apa ke Siti Fatimah nanti, ya apa saya ini suaminya Fatimah menantunya Nabi, tapi pertanyaannya yang mengarah ke laki-lakian tak nyaman dia lah. Nikah pun efeknya bisa Sayyidina Ali ya, benar semerta-merta kemudian menjelaskan, menerangkan di atas podium, di atas pentas, tapi membuka aib, membuka aurat perempuan semestinya harus tertutup. Nikah kurang tepat ya, kurang tepat. Bongkong nggak bahas bongkong, apa bahas bongkong ring bini keng tocun megela orang supaya orang ro kembung, supaya orang terhibur, tak pantas. Buah dada napa senika nikah kurang tepat. Harusnya pada pengajian saya khusus, bukan di depan umum ya, jadi untuk lebih leluasa. Taib nikah adab penting nikah Pak. Kemudian dari hadis nikah perintah dari Nabi apa? Tawaddo. Orang yang keluar madhi wajib apa? Wudu. Berarti keluarnya madhi adalah dapat naqidun lit-thaharah, dapat membatalkan wudu. Berarti hukum keluar madhi
hukumnya wajib wudu. Tawaddo kata Nabi, wujubul wudu minal madhi, wajib wudu karena wudunya batal disebabkan keluar apa? Madhi. Napa dalilnya? Tawaddo. Nabi memerintahkan kepada Miqdad yang diperintah oleh Sayyidina Ali untuk bertanya, tawaddo, wudu. Nah, wa annahu naqidun lit-tahara as-sughra, karena keluar madhi dapat merusak wudu. Ada yakni sesuci yang kecil. Tak wajib mandi berarti. Tak wajib tak ada wujubul ghusl, tak wajib mandi tetapi wajib wudu. Kedua, pertama apa gela? Bab adab etika. Yang kedua adalah madhi dapat merusak wudu atau membatalkan apa? Wudu. Yang ketiga, ada wujubil ghusli minhu. Dari tawaddo nikah, hukum keluar madhi tak wajib mandi. Tak wajib mandi. Hanya membatalkan wudu, dan tak wajib mandi. Yang keempat, dari hadis nikah, najasatuhu, najis madhi hukumah. Apa? Waghsil dzakar, karena Kanjeng Nabi esoro sucien, disuruh basuh. Waghsil dzakaroka, maka wudu, setelah wudu hukumnya membatalkan wudu. Yang kedua, wajib membasuh dzakar, kemaluan. Hanya saja perbedaan di antara para ulama, apakah yang dibasuh hanya tempat yang ada madhi atau semuanya? Kapilah dari membahas sendiri. Apakah cukup neng helm? Karena lafata dari Kanjeng Nabi napa? Waghsil dzakaroka. Lah hanya madzakar ni mencakup sekapina, baik helm atau oring bedena. Lah neka ning kalangan para ulama sebanyak napanya mana berpendapat sejelas madhi hukumah najis. Mau najis berarti selebar sampean katon sampean najis kia. Sampean mau nasempakan keluar madhi, ya soceen berarti soceen saya kening najis madhi neka. Karena hukumah madhi hukumah najis. Becoen dakarah kemalokna, kemudian sesuatu yang kena madhi berarti hukumnya najis. Jadi hukum yang keempat adalah najasatuhu. Kenapa? Min haitsu innahu amara bi ghusli dzakari minhu, karena Nabi memerintahkan waghsil, becoen. Beda perintah esoro becoen berarti soro soceen, mulai soceen berseen berarti hukumnya najis. Paham dah ini? Paham ya? Baik. Lah yang kelima, karena sebagaimana pembahasan kiburu, apakah hal yusalu minhu dzakaru kulluhu au mahallun najasa faqat? Apakah tempat yang terkena madhi yang wajib dibasuh atau seluruhnya sekapina? Fal jumhur ala annahu yaktasiru ala mahallin najasati. Maka jumhurul ulama sepakat iktisar, mengambil cukup hanya dengan membersihkan atau mensucikan tempat yang kena madhi. Bene lurus benglo bengeto kebateraki nyeber ke kanan ke kiri ke atas ke bawah, ya berarti hasyafah. Helm jetok berarti sejumhur neka jumhurul ulama bahwa napa mahallun najasa faqat. Adapun menurut Taifah minal Malikiyah, pendapat Imam Malik, annahu yughsalu minhu dzakaru kulluhu. Menurut pendapat sebagian golongan dari madhab Maliki berpendapat annahu yughsalu minhu dzakaru kulluhu, sekapina kemaluan yasain dari koncok sampai bungkana. Anapa? Tamassukan bi dhahiri qaulihi yughsalu dzakaruhu waghsil, napa perintahna waghsil dzakaraka. Kata Imam Malik, seandainya Nabi memerintahkan hanya hasyafah
atau ujungnya saja, maka waghsil hasyafataka hasyafana lemhe lemololo se esocen. Karena Kanjeng Nabi ada bu waghsil dzakaroka dzakara soro becoen, berarti mencakup dari ujung sampai ke pangkal. Contoh akhirnya dah marang kok abang ganggang kok. Jadi jumhur dari koncok nega pun cukup dipastikan suci karena hukuman apa najis, berarti batal wudun ya. Kemudian ndak budi tak wajib dibacoen kecuali mun pacet sampean yakin lakot melkot taruh karuan punan mulu keluar waduh akot melkot wis koneng kapi repi kabungkan keneng kapi bungkel keneng kapi wajib becewe kapi mun pacet lah ekresa bisa sampean keneng. Nah, jadi pendapat Imam Malik wajib becoen sekapina dzakar karena perintah dari Nabi waghsil dzakaraka. Sedangkan isim adik anapanya mana dzakar neka yang kipeneka fi haqiqata fil udwi ku sekapina hakikatan secara hakikat ya tak mungkin mun dzakar kala koncon tu ya tak kere ya sekapina karena perintahna waghsil dzakaraka. Taib. Apakah membasuh dzakar nikah membutuhkan niat? Mun wudu pasti, karena wudun persis bi wudun sholat. Nawaitul wudu li rafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Mun wudu wajib niat. Nah, apakah membasuh dzakar sek keneng madhi nikah butuh niat enggak niat mandi? Mun mandi junub pasti butuh niat. Nawaitul ghusl rafil hadasil akbari, nawaitul wudu'a butuh niat le. Mecuen dzakar pakai butuh niat. Terangaki wa huwa annahu hal yahtaju ila niyatin fi ghuslihi fadzakaru qaulain. Beda dua pendapat. Beda dua pendapat. Min haitsu idza aujabna ghuslu jami'i dzakar kana dzalika ta'abudan wa tahar at-ta'abudiyah yahtaju ila niyah. Sepertama bersih ngocak wajib hukum niat nih. Kenapa? Karena membasuh ini ke bentuk ibadah apapun butuh niat. Nah, karena orang membasuh jami'u dzakar nih termasuk wajib pagi dibasuh kemudian ta'abbud ibadah, maka mun ibadah ya butuh niat. Ini pendapat pertama. Seperti niat wudu, niat ngelangaki hadas raja mandi, ini pun jelas. Nah, akan tetapi sebagian para ulama sebagian ulama tentang mewajibaki, jumhurul ulama tidak mewajibkan untuk niat. Keng bede sim wajibaki. Oke, laju wajib beda sih wajib bagi niat. Sebagaimana khilafah apakah koncon atau sekapina Imam Malik, sekapina jumhurul ulama enten cukup fal mujib lil ghusl fil al-iktisar ala mahallihi. Sewajib nika cuma mengambil tempat saya keneng najis benih sekapina dzakar, saya bersih, saya suci. Masya Allah ya. Saya nikah nomor 5. Saya terakhir nikah adalah dalil bahwa orang saya keluar madhi wajib hukumah awudu ya, hukumah apa? Awudu. Taib. Jadi tak wajib mandi, yang wajib wudu. Yang hanya kama saya bersihna khilaf para ulama. Kidara mak jila socein kapi bayi ponan khurujan minal khilaf. Jakun karo jakala konconto. Socein kapi pon, malai sampurna. Ya, kemudian mon sambian tak niat kita apa-apa, sambian niat kita apa-apa, terserah. Neka beda dua pendapat, beda si mewajibkan niat karena ibadah apapun butuh niat karena perintah di Gusti Kanjeng Nabi. Beda si ada bu yanten karo merseen nyoceen yang kita pada berwudu. Mon selain mon sebagian ulama mada aki pada berwudu, pada berwudu ben ibadah selain.
Nah, paham enggak nih, paham ya? Nah, orang bini jarang keluar madi nikah. Orang bini jarang, tapi keputihan biasa nah. Keputihan nikah, si putih biasa mon ngarane ya, si putih. Keputihan nikah, penyakit orang bini keputihan nikah. Orang laki keluar madi. Karena nikah ponan li ghalabati syahwah. Li ghalabati syahwah. Ki kang kui orang se sering keluar madi, maka sopaje sampian tak keluar, tak nyanyi agen tes leber, ya beri jempel tisu buntu di plastik nih, aman gitu. Terus terang alal hak kuliah sini kawa kuliah di penyakit nikah ki kadang keluar kemi, kadang ya mati ki tergantung keadaan. Makan kok yang jengreng bini kita gelem payah bisa keluar je bolan mang digoreng naik bini mulai seret deh ini sih tak sanggup. Li ghalabati syahwah pancet ieu dharma bari mulai mare terangake. Nya benyan orang sekuat kan bagian ulama pancet. Baca lengakan daging. Nomeno mah susu. Bon kendangan yang kayak telur banyak. Minta apa senam pasah. Di pakai ini ke bon, pakai napa pakai jempel. Nyaman bon, aman bon. Beri tisu, tapi sampai lebih ngirit boleh plastik. Benih bolan-bolan saya tale. Jadi, mosok ki nyari bahasa lebih alus polir paling halus adalah bahasa lah. Ya, jadi nikah hadis nerangakin apa? Tak wajib mandi tapi wajib SOCN ben membatal wudu. Adapun kama saya SOCN menurut jumhurul ulama hanya cukup mahallun najasa, saya kening najis. Adapun Imam Malik dan sebagian para ulama saya berpendapat saya atorok dari Imam Malik wajib sekapin dakar karena kanjeng Nabi ada bu waghsil dakaroka. Jadi mon atanya sesuatu saya mendalam atau menjurus ke kewanitaan atau sifat-sifat sifatnya tertutup, maka jangan terlalu di depan umum. Terus bisa lebat telepon atau lebat napa entare tamoyen lah kimun jauh lebat telepon diki mare jawab SN pulsa ya, kenceng saja jawab salahnya katanya tok nyocot sekelangkong mulu Allah entar ki mau entar kan lumayan bisa lebih jelas ini kalau mak engko tato ketemu yang orang katanya hukum ini tato nih ya tamoy. Justru para guru, para ulama ini seneng. Kula dingin Ki Badan almarhum Ki Ahmad Kusyairi bentungan mun bareng sareng Ki Kusyairi mun tak tanya hukum ini keeman. Kula mun alengki sareng Ki Mahrus Fadlan, Wak Mahrus menjadi kula niku alim. Mun tak tanya hukum ini rugi. Karena seneng guru ini kemudian tanya Ki hukum seneng. Imam Sufyan Tsauri ini kan mun masuk situng daerah terus tak ada saatnya ilmu nyengke. Berarti di nare tak butuh ke ilmu ya ada atanyer ya seneka kayak mulai beri hukum cek nabut pola beda anu ya ise tengen anu lega kira debat apa jangan kula aja anu tahu saja aja kibila tahu le kipon tahu le seneka neka penting ngaji. Jadi adapun masalah niat ghuslu dzakar neka beda ada bu tak usah niat, tetapi karena ubudiyah beda ta'abbud, karena pun perintah dari Nabi bersuci ini termasuk ibadah apapun butuh niat, beda ada wajib niat. Kita terserah pun ala kulli hal nikah ilmu sekone dari sepengetahuan dan kaula kurang lebih nyon sapora mak pola beda salah nah beda kelopotan nah dan kaula nyon sapora. Nah aku terakhir ngaji nggih, aku Senin terakhir terus hadrah insyaallah Selasa nikah terakhir insyaallah. Biqudratillah matur muga dadi ilmu manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli afdalah